Kitab yang disebut kitab suci atau kitab apapun yang tidak punya varian tekstual. Itu penting. Satu poin di situ. Jadi tidak ada kitab yang mengklaim berasal dari Tuhan dan itu tanpa varian tekstual. Nah, permasalahannya seperti ini. Di dalam Alkitab, kami mengakui bahwa kitab kami itu sepenuh Allah dan sepenuh manusia. Maksudnya apa? Sepenuh Allah, memang Tuhan mewahyukan itu atau Tuhan menafasi itu. Sepenuh manusia apa? Memang Tuhan memakai manusia dengan segala kelemahannya untuk mencatat itu, untuk menuliskan itu. Musa punya kelemahan, Yosua punya kelemahan. Pada suatu hari Musa tiba-tiba emosi dan lain sebagainya karena umat Israel benar-benar nggak bisa dibilangin lagi. Dia punya kelemahan. Dia punya kesalahan, tetapi Tuhan juga menggunakan orang-orang tadi yang penuh dengan kelemahan. Itulah kenapa Alkitab kami, saya selalu bilang, sepenuh Allah dan sepenuh manusia. Dari manusia memang benar-benar manusia, dan itu dinafasi oleh Allah. Jadi ketika Musa menuliskan baik itu kitab Taurat dari Kejadian sampai Pentateuch ya, nah dia benar-benar, ya itu memang dia as human, tetapi Tuhan menafasi tulisan apa yang dilakukan oleh Musa tadi. Nah, ketika kita kontraskan dengan kitab Mas Farhan dan Bang Alif dan Bang Neflos. Karena apa? Karena kitab yang Anda miliki itu mengklaim bahwa ini 100% hanya dari Tuhan tok. Tanpa ada unsur manusia. Nah, dengan adanya unsur manusia di dalam kitab kami, maka ketika terjadi dalam manuskrip-manuskrip itu ada cacat manuskrip, ada manuskrip yang terhapus karena oleh waktu, maka bagi kami tinggal menggunakan apa yang disebut dengan kritik teks. Kami compare beberapa manuskrip untuk merekonstruksi apa yang sebenarnya tercatat di situ. Nah, tetapi ketika klaim itu adalah 100% dari Tuhan, lalu kami melihat adanya varian. Apakah itu berarti di hadapan Tuhan yang satu yang mendiktekan itu benar-benar Tuhan menggunakan dua suara gitu? Sekarang gini, ada sekitar kurang lebih 40 Quran yang beredar saat ini. Kita name it lah, ada Wares, Hafez, kemudian Al-Susi, Al-Basi, kemudian a lot of ya. Ada sekitar 40. Dan ke-40-nya itu semua itu tidak saling sama. Oke, saya mohon dijawab dulu ya. Ini satu pertanyaan saya. Ustadz Alif, Bang Neflos dan Mas Farhani. Kira-kira apakah di Lauh Mahfudz itu ada satu Quran atau ada 40 Quran? Itu dulu mungkin deh. Silahkan, monggo. Waktunya masih ada 1 menit 50 detik. Nggak digunakan. Okay. Pak Petrus mau nambahkan mungkin? Jadi gini, ada yang mengatakan kitab suci kok ada kesalahan gitu kan. Nah, tapi ternyata aku baru nanya yang pertama ya, pertanyaanku tadi. Nah, pertanyaan kedua, kita lihat bahkan musaf-musaf sebelum kodifikasi yang dilakukan oleh Utsman itu berbeda total. Makanya ketika penyerbuan ke Azerbaijan, kemarin Mas Asta mengakui, mereka hampir gontok-gontokan. Kenapa? Karena mereka penyebutannya berbeda. Yang dilafalkan berbeda, jelas maknanya berbeda. Nah, mereka hampir gontok-gontokan. Itu saya menggunakan terminologi dari Mas Asta ya. Jadi umat Islam sendiri gontok-gontokan lah. Terus yang mereka ucapkan itu katanya dari Tuhan satu yang mengucapkan secara verbatim. Kita belum ngomong kiroat loh itu. Itu bukan kiroat, itu memang maknawi, letterlek, terucap. Kenapa? Dalam punyanya Mas'ud itu banyak sekali tambahan-tambahan. Di dalam punyanya Ubay bin Ka'ab itu ada 2 surat tambahan yang dikonfirmasi oleh Abu Musa dan Ibnu siapa ya, saya lupa.
Nah, itu saya minta apa namanya? eh, Tolong dong, katanya ngeklaim berasal dari Tuhan. Benar-benar 100% dari Tuhan. Kok perbedaan? Terus yang di Loh Mahfuz itu ada berapa Quran gitu loh. Ya, kurang lebih seperti itu. Apakah di sana memang ada 40 Quran? Terus belum termasuk dengan Quran punya Ibnu Mas'ud yang sudah dibakar ya. Punya Ubay bin Ka'ab yang sudah dibakar ya. Ya mungkin itu dulu Mas Farhan. Silakan, Oke, monggo. waktu juga Thank sudah you. habis. Terima kasih. Silakan Ustadz Alif tanggapannya. Habis itu Pak Petro dan nanti Bang Satria. Silakan Ustadz Alif. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya kadang bingung ya sama kawan Kristen itu untuk ngasih pahamnya itu dari mana saya start mulai ngomongnya agar tidak malu dengan apa yang dinarasikannya gitu. Karena begini ya, ketika misal Al-Quran contoh yang dipakai, saya ambil satu contoh aja ya. Yang dipakai oleh yang meriwayatkan adalah Imam Hafs gitu kan, misal begitu ya. Atau beberapa ulama lain. Seperti tadi gini contohnya. Permisi, permisi. Mau di close dulu waktunya, Bang. Dihentikan dulu waktunya, Mas. Sudah saya ya. Mungkin Ustadz Alif, saya boleh ulangi pertanyaan saya, Ustadz Alif? Boleh saya ulangi? Yang di Laul Mahfuz kan? Yang di Laul Mahfuz kan? Jadi yang di Laul Mahfuz itu ada 40 Quran atau satu Quran. Silahkan, Ustadz. Kan tadi pernyataanmu banyak, bro. Jadi pelan-pelan. Iya. Silakan Ustadz Alif. Silakan. Ya, oke. Ya, contoh begini. Ya, contoh lagi begini. Saya menyebut salah satu ada namanya ya Imam Qiraah Sab'ah. Itu disebutkan 7 imam ya yang meriwayatkan 7 bacaan, 7 dialek yang memang mutawatir dan diajarkan oleh Rasulullah. Contoh Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir itu siapa namanya? Abdullah bin Katsir Al-Makki. Beliau adalah orang Mekah dari kalangan tabi'in. Ya, lahir tahun 45 Hijriah, wafatnya tahun 120 Hijriah. Dan jadi gini, ada 2 yang meriwayatkan lagi dari qiraah beliau Imam Ibnu Katsir. Siapa? Al-Baz dan Al-Kunbul gitu. Jadi Al-Baz dan Al-Kumbul ini adalah orang yang meriwayatkan qiraahnya Imam Ibnu Katsir. Nah, ini yang tidak dipahami, nanti kawan-kawan, oh ini Ibnu Katsir 1, Al-Baz 1, Al-Kumbul 1, padahal yang 2 ini adalah muridnya Imam Ibnu Katsir. Nah, ketika membaca banyak contoh tadi kayak ada beberapa mushaf gitu ya, mereka itu kan para murid yang meriwayatkan. Kalau saran saya, daripada hanya dari cover tentang yang meriwayatkan atau perawi, mendingan substansinya aja yang Anda keluarkan. Quran yang ini salah, beda, ini salah maknanya kemana, yang ini juga beda, ini salah. Itu akan lebih kena gitu. Bukan hanya tentang menarasikan tentang judul tapi nggak paham dari konteks gitu. Itu salah satu contoh aja sehingga itu bisa dipahami saya rasa. Nah, terus kedua, mana lagi ya tadi? Mengenai, yang pertanyaan bagaimana Al-Quran di Lauhil Mahfuz. Jelas semuanya satu makna, bro. Malaikat Jibril mengajarkan, contoh saya bilang tadi, ya saya bilang begini. Di Lauhil Mahfuz itu, lauh itu di perpustakaan ya. Bukan juga seperti Anda berada di kampus, masuk ke perpustakaan, di situ banyak tulisan, banyak kertas. Bukan. Bahkan Lauhil Mahfuz itu perkara dari perkara gaib. Masalah pencatatan pun bukan juga seperti masalah ngambil cetakan, nyari kertas untuk menulisnya, bukan. Jadi semua maknanya ada. Al-Quran itu kan yang tidak bermasalah itu maknanya. Misal ada perbedaan dalam perawi itu, saya pernah contohkan, al-jannatu tajri min tahtihal anhar.
Itu salah satu yang meriwayatkan atau dari qiraah sab'ah, Imam qiraah, dia menggunakan kata min. Oke. Nah, nanti di qiraah lain dia al jannatu tajri tahtahal anhar gitu. Loh, kenapa tidak pakai min? Ya sama-sama maknanya. Itu pun dilafalkan juga oleh Rasulullah. Nah, itu maknanya sama, nggak ada masalah. Itulah malaikat Jibril mengajarkannya gitu. Nah, semudah itu sebenarnya memahami Al-Quran. Kalau masalah perbedaannya begitu, oh iya tadi ini lagi, satu lagi yang bagaimana contoh katanya ada 2 surah, ada 2 ayat. Jadi gini kawan-kawan, makanya ketika zaman Rasulullah itu sangat menekankan hanya menulis ayat Al-Quran saja yang ditulis oleh para sahabat. Hadis disarankan tidak ditulis. Walaupun nanti ada beberapa sahabat yang menulis. Agar apa? Agar tidak tercampur atau tidak memasukkan bagaimana ucapan Rasulullah ke dalam ayat-ayat Al-Quran. Contoh ketika dia bilang, itu pernah ada dulu di Ibnu Mas'ud dan di mana dikatakan itu tuh bukan ayat Al-Quran. Itu bukan ayat Al-Quran, tapi hadis perkataan Rasulullah yang kalimatnya doa permohonan, A'udzubillahirrahman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahumma dan sebagainya. Jadi orang salah bahwa ini tuh bukan ayat Al-Quran, tetapi dimasukkan ke dalam Al-Quran. Akhirnya karena memang Al-Quran itu terjaga dan terpelihara, semua itu apa? Oh ini bukan ayat Al-Quran, salah. Ini hanya doa-doa Rasulullah, jangan dimasukkan ke dalam Al-Quran. Itu mudahnya memahami kita. Makanya memang nahnu nazzalna dzikra wa nahnu lahu lahafidun. Jadi Allah menjaga Al-Quran itu seperti itu, terpelihara bacaannya. Beda kalau kitab Anda, Bu. Kemarin sudah kita bahas. Hanya penyelidikan, hanya dari dugaan gitu. Anda bilang menjadi yang paling luar biasa, sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Selain Yesus, ada natur lain ternyata kitabnya. Oke, itu juga terima kasih Ustaz Alif. Saya lupa waktunya habis. Ya. Aduh, saya belum masuk ke dia ini ke kitabnya. Aduh. Ya, maaf langsung. Oke, silakan Bang Petro tanggapannya waktu Anda. Izin dulu, saya lagi yang siapa dulu? Dilewati dulu. Berarti cek kita dulu lagi. Oke. Silakan. Saya belum menanggapi Mas Farhan. Oke, silakan Bang Tis. Saya belum menanggapi ya. Saya bertanya tadi Ustadz Alif. Saya ulang ya dengan sangat perlahan. Yang kita pegang saat ini ada kurang lebih 40 varian Quran. Saya tanya, katanya itu semua bersumber dari baginda. Nah, berarti di Lauhul Mahfuz itu saat ini ada 40 Quran atau cuma 1 Quran? Itu yang saya tanyakan. Mas Farhan, boleh nggak saya Mas Farhan? Mas Farhan, sebentar. Mas Farhan, permisi Ustadz Ali. Mas Farhan, kalau saya tanya demikian ke Mas Farhan paham kan maksud pertanyaan saya? Paham. Tapi tadi memang waktu udah di ini. Silakan Ustadz Ali. Jadi saya belum aja dulu. Ambil waktu saya ya. Silakan Ustadz Ali, monggo dijawab terlebih dahulu. Silakan. Ada berapa Quran di Lauhul Mahfuz? Sementara kita pegang ada 40 varian Quran di dunia. Silakan. Sini keluarin 40 varian itu yang mana, yang beda-bedanya itu yang mana, yang tidak sesuai diajarkan itu yang mana. Baik. Gitu loh, kalau memang udah mau nanggung klaim. Dan tadi saya sudah bacakan dulu ya Ustadz Ali. Oke. Bacakan dulu apa namanya? Oke, silakan. Sekarang waktunya diambil Bang cek kita. Waktunya diambil belum, 5 menit dari sekarang menampilkan data-data. Sebentar Mas Farhan. Karena ini kan belum kejawab pertanyaan saya. Bang Alif minta saya tunjukkan Quran-Qurannya siapa. Astaghfirullahalazim. Aduh. Jadi ya silakan. Jadi saya minta gini Bang Jack Ceta. Bang Jack Ceta, kita hargain pendapat masing-masing. Gunakan waktu Anda saja. Tadi Ustadz Ali sudah mencoba menjawab. Gitu. Baik. Jadi 5 menit. Silakan pemaparan Anda mana yang tuduhan 40 varian yang berbeda itu. Silakan. Oke. Jadi waktu Anda mulai berjalan. Silakan. Aku pegang gini ya Bang ya. Yang penting dijawab gitu aja ya Bang ya.
perkara jawaban itu tidak sesuai dengan pertanyaanku, ya aku hargai. Pokoknya gitu aja ya. Oke, sekarang aku bacakan ya. Apa sih 40 Quran? Nah, ini saya berkali-kali ya mengatakan. Ada Ibnu Katsir, An-Nafi, Amir, Hamzah, Kisai, Imam Asim, Abu Ammar, Ja'far. Ini ada bacaan 10 ya. Ja'far, Hadrami, Khalaf. Bacaan 14, Ammar, Basri, Musaisin, Yahya. Nah, murid-murid dari bacaan 7, 10, 14 itu ada Al-Basi, QNBL, Wars, Kalon, Hisham, dan lain sebagainya. Nah, sebagai kita kasih contoh sedikit aja ya. Antara Ibnu Katsir kan punya dua murid yang bernama Al-Basi dan QNBL ya. Nah, antara Al-Basi dengan QNBL pun itu ada 312 varian. Kemudian antara Al-Basi dengan Hafiz yang Ustadz pegang saat ini ada kurang lebih 1094 varian. Kemudian antara Kalun dengan Waras saat ini ada 1732 perbedaan. Kemudian antara Al-Duri yang adalah murid dari Al-Kisai, yaitu ada Al-Duri dan Abu Ali Al-Ha'aret ya. Itu antar dua murid dari Al-Kisai itu ada 336 perbedaan. Nah, antara Abu Ali Al-Haret dengan Hafiz yang Ustadz pegang saat ini ada 5.000 perbedaan. Kemudian nah, ini kan satu pertanyaan besar ya. Klaimnya kan berasal dari Tuhan. Semuanya cuma satu di seluruh dunia. Titik komanya tidak ada. Saya belum bicara masalah manuskrip ya. Kita akan bicara melangkah setelah ini ya ke manuskrip, ke Quran pra, kodifikasi yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Pelan-pelan saja kita sampai ke sana. Nah, ini ada banyak sekali nih versi-versi Quran. Terus pertanyaan saya ulang sekali lagi. Yang terdapat di Lauh Mahfudz, nanti saya akan bantu jawab juga lah. Yang terdapat di Lauh Mahfudz itu hanya satu Quran, yang otomatis dalam satu Quran tadi merujuk semuanya sampai ke bawah sama, atau ada 40 Quran. Nah, pertanyaan saya sih sederhana gitu loh. Jadi kita kasih contoh nih ya, antara Waras Hafiz dengan Al-Basi di dalam surat 3:146. Nah, di dalam Hafiz dikatakan and many prophet fought, banyak para nabi berperang, katalah. Nah, kemudian di dalam Al-Basi versi Abasi dikatakan banyak para nabi terbunuh. Nah, saya heran, Tuhan berbicara apa di situ? Gimana? Coba ulangin lagi. Di dalam Hafiz surat 3:146 dikatakan khatala atau berperang. Sementara di dalam Al-Basi versi Al-Basi Quran surat 3:146 dikatakan kutila atau terbunuh. Jadi saya bacakan ya. Dan banyak para nabi berperang. Sementara di satu ayat dikatakan dan banyak nabi terbunuh. Nah, ini yang disampaikan oleh Jibril yang mana? Katanya hanya satu. Nah, buktinya ada 40. Berarti ke-40 ini apakah memang ada di sana? Oke. Kemudian masih ada lagi ya. Sebenarnya masih lumayan ini. Ada 20 detik. Ya. Di dalam 28 ayat 48 Waras bilang ada 2 pekerjaan sihir. Nah, sementara di Hafs dikatakan ada 2 penyihir.
Oke, waktu habis Bang Jack Cita itu bisa silakan. Nanti tahap kedua mungkin ya. Waktunya habis 5 menit. Silakan saya dong. Bang Petro, giliran Muslim dulu. Giliran Muslim ini barusan Kristen, Bang Jack Cita. Silakan Ustadz Alif atau Bang Satria. Monggo Ustaz. Permisi Mas Farhan. Permisi. Saya izin mengulangi pertanyaan saya tadi. Gak usah. Di Lauh Mahfuz ada paham. Udah jelas. Di Lauh Mahfuz kan, Bro. Paham, Bro. Tenang aja, Bro. Silakan Ustaz. Saya bilang udah jelas. Silakan ya, Ustaz Alif. Saya kaget ya barusan contoh di surah 3 ayat 160 berapa gitu. Dibacakan how many. Dari mana Al-Quran bahasa Inggris gitu loh. 146. Saya kaget tuh kok firmannya bahasa Inggris gitu. Padahal di situ kalimatnya gini ya. Bismillahirrahmanirrahim wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir, sorry ya. Nah, itu firman Allahnya yang bahasa Arab ya, yang diriwayatkan oleh imam cara qiraah sab'ah itu, yang diucapkan oleh imam qiraah sab'ah. Tidak rumit kok paham di ayat itu. Kamu buka aja aplikasi Al-Quran. Boleh aplikasi Al-Quran yang dari tafsirnya Imam Ibnu Katsir. Sebenarnya kawan-kawan juga perlu pahami juga ya, biar tidak salah paham juga ini. Ibnu Katsir itu ada dua. Pertama, Imam Ibnu Katsir generasi awal yang memang menjadi imam salah satu dari qiraah sab'ah. Kedua, tafsir Ibnu Katsir yang 700 tahun setelahnya, salah satunya dari murid Imam Ibnu Taimiyah yang sekarang tafsirnya dipakai banyak juga di Indonesia, termasuk yang kita bacakan ini. Nah, di dalam dialeknya, di dalam bacanya, di situ ada sebagai pelaku terbunuh, dan juga ada orang, contoh kalau kata qatala, dia itu turut berperang. Ada juga yang memang terbunuh. Semuanya konteksnya sama. Makanya Nabi kami mengatakan, wah ini sahih keduanya, dan Rasulullah juga mengajarkan gitu. Ibnu Katsir pun menyebutkan bahwa kalau qatala, kutila. Nah, dengan sebentar ya, saya sambil lihat aja ayatnya, takut salah. Kata qatala dengan kutila di mushaf lain itu semuanya sama merujuknya. Ya kalau kamu panduannya dari bahasa Inggris akan bermasalah, karena originalnya bukan bahasa Inggris gitu. Juga tadi di surah lain itu saya masih ingat, itu kata syahirun ya, sebagai keduanya adalah pelaku sihir yang merujuk kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Itu saya ingat kok, itu kaitannya dengan dituduh sebagai pelaku sihir Nabi Musa dan Nabi Harun yang menghadap Fir'aun. Kedua, jadi isim fa'il langsung juga sebagai masdar disebutnya, syihrun sebagai penyihir gitu loh. Nah, keduanya ini di dalam dialeknya, di dalam qiraah sab'ah itu tidak ada masalah. Dan misal nanti contoh imam lain menuliskan syahirun, imam lain menuliskan syihrun, itu tidak ada yang bermasalah. Para perawinya itu berbeda, tidak ada masalah. Makanya tadi mengatakan ribuan atau apa, saya pikir agak begitu hebat ya. Tapi ya ini lagi yang diangkat. Itulah kurang lebih gambarannya. Saya kasih Bang Neflos ya. Mungkin ada mau ngasih pandangan. Ya. Silakan Mas Satria. Ya, gimana Pak Petro? Ya, silakan Pak Petro. Belum Silakan, waktunya Pak Petro. Masih Muslim. Enggak, sebentar, masih ada 2 menit. Masih ada 2 menit buat Islam. Silakan. Masih ada berapa menit, Pak Ustadz Farhan? Iya, baik. Masih ada 2 menit. Silakan Bang Satria. Baik, saya saja yang bicara ya Pak Petro. Ya, jadi begini ya, Bro Cita. Yang harus diketahui sebelum bertanya itu, coba baca-baca dulu sejarah yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Misalnya ketika bicara sejarah soal qiraah, bagaimana Nabi Muhammad SAW menyampaikan firman Allah itu menggunakan lafal atau lafaz. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, sejarah atau fase-fase penulisan mushaf Al-Quran ini. Fase pertama dari baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, fase penulisan dari Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, masa kepemimpinan Utsman bin Affan ketika Utsman memerintahkan untuk mengumpulkan
seluruh mushaf, ya, lalu kemudian dia membakarnya. Kenapa dia bakar? Nah, ini panjang lagi ceritanya. Yang dibakar itu adalah tulisan-tulisan, penafsiran-penafsiran dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ketika mereka menerjemahkan atau memaknai firman Allah Ta'ala ini tanpa melewati verifikasi baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian mereka tuliskan itu. Di mana tulisan itu? Banyak, ya, baik di pelepah kurma, di lempengan batu, daun lontar, kulit kayu, tulang belulang. Kan begitu, ya. Nah, karena ayat Al-Quran itu turunnya bertahap, kadang di awal, kadang di akhir, kadang di depan, kadang di belakang. Jadi setiap orang yang mendengar apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, mereka tulis. Ada orang-orang jahil, ada. Saya nggak tahu nih apakah yang dimaksud orang jahil. Wah, cepat sekali, ya. Makanya ini panjang. 20 detik, silakan. Iya, ya nggak apa-apa, ya. Ya, silakanlah, silakan. Nanti saya jawab soal di Lauhul Mahfuz. Apa itu Lauhul Mahfuz? Ya, pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tak kalah sedikit lagi, ya, tak kalah kalau Allah diturunkan, beliau segera berseru seraya berkata, catat ini, panggillah Zaid untukku, ya, serta hendaknya dia membawa lauh itu artinya apa? Alat tulis, ya. Tuyul. Ya udah, silakan. Silakan. Permisi, Mas Waktu Farhan. 5 menit. Permisi, Mas Farhan. Bang Cita, ini bergantian karena berdua, Pak Pet. Nanti bisa nanti Pak Petro waktunya jangan dihabisin, nanti kita sisakan. Diskusi keilmuan atau apa ya nih, Mas Farhan? Karena saya bawa data, saya tidak bawa liak-liuk suara nih. Gimana tuh? Bagus nggak tuh? Tidak, data bukan hanya berupa itu. Data itu bisa juga berupa bagaimana melakukan verifikasi dari data itu tersebut berdasarkan argumentasi yang ada dasarnya. Saya membawa data, saya tidak membawa liak-liuk saya bersuara gitu, Mas Farhan. Jadi saya pikir demi kita bawa narasi yang baik kepada para penonton, supaya kita benar-benar sedang mengedukasi mereka. Kurang lebih seperti itu, Mas Farhan. Oke. Nanti saya yang akan mengendalikan, Bang Cek Cita. Percaya sama saya. Saya bukan diskusi ecek-ecek. Silakan 5 menit waktu Pak Petro. Sisakan waktu buat Bang Cek Cita untuk nanti bisa menambahkan dari penguatan pertanyaan dari pemaparan dari Bang Cek Cita. Oke, silakan Pak Petro, waktu dimulai. Baik, terima kasih. Kayaknya Ustadz Alif setelah disajikan adanya variasi-variasi teks Quran itu menurunkan standar klaimnya bahwa variasi itu bisa difahami selama kontennya benar, kan begitu. Nah, Anda sudah telah mengangkangi teman-teman saudara tadi yang dengan gagah perkasa mengatakan Quran itu harus sama satu. Setelah kita kasih data, Anda menurunkan sedikit kualitasnya. Kemudian tadi Ustadz Cece ini kan sudah memberikan data loh, bukan bahasa Inggris. Kata lu. Kenapa ada perubahan itu? Karena kamu tidak punya Quran asli, tulisan Zaid. Tulisan Zaid itu hurufnya huruf Arab tanpa tanda huruf. Kha, apakah itu kha, apa jaha? Kita nggak tahu. Karena bentuknya sama saja tanpa titik. Nah, mengapa terjadi penulisan yang bervariasi? Karena kalian tidak punya teks asli. Tidak punya teks asli. Dan perubahan itu, variasi itu fatal banyak. Maka saya tidak mau menyajikan yang ribuan perubahan itu karena waktunya terbatas. Jadi sekali lagi bahwa jadi Anda sudah tidak bisa dipercaya. Jadi hazab. Jadi sama dengan ya, bagaimana orang yang tadi gigih membuat standar tadi tiba-tiba diturunkan. Silakan saudara Cita. Oke, ya. Saya nggak perlu ngulang pertanyaan saya. Kita lanjut. Ya, siap. Pertanyaan saya tadi sudah cukup jelas. Pertanyaan saya cukup mudah kok dijawab. Cuman saya belum menerima jawabannya. Itu yang pertama. Kemudian ketika dijawab bahwa
adanya itu bukan ayat Quran, misalnya seperti itu ya, mengenai tambahan 2 surat Al-Hal dan Al-Haq. Tadi saya diminta belajar sejarah Quran, bagaimana kodifikasi Quran. Nah, sebagai informasi nih Mas Neflos nih, bahwa surat Al-Hal dan Al-Haq itu ditulis oleh Ubay bin Ka'ab. Nah, siapa itu Ubay bin Ka'ab? Ubay bin Ka'ab adalah salah satu dari 4 orang yang kepadanya semua umat muslim harus belajar. Jadi ada salah satu Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, kemudian satu lagi saya lupa, 2 lagi saya lupa. Nah, di antara ke-4 orang itu, siapakah yang terbesar? Jadi semuanya itu harus berguru kepada 4 orang itu. Said tidak termasuk di situ ya. Nah, kemudian di antara ke-4 orang itu, siapakah yang paling terbesar? Nah, baginda dari bibir beliau sendiri, beliau mengatakan bahwa Allah menyebut nama Zaid. Jadi tidak ada satupun qori yang disebut namanya kecuali Ubay bin Ka'ab. Nah, dan baginda juga mengatakan bahwa qori terbesar adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab memiliki 2 tambahan surat, ya, beserta Ibnu Abbas dan Abu Musa. Mereka memiliki 2 tambahan surat yang bernama surat Al-Hal dan surat Al-Haf. Tadi ngeklaim, oh dari Tuhan semuanya sama, total dari Tuhan. Pada kenyataannya, oh ternyata ada tambahan. Dan ketika kodifikasi apa yang dilakukan Utsman menafikan apa yang disampaikan baginda, bahwa Ubay bin Ka'ab adalah qori terbesar. Itu dinafikan sama Utsman, dan kedua surat itu yang sudah dikonfirmasi oleh Ibnu Abbas dan Abu Musa itu tidak dimasukkan di dalam kodifikasi. Jadi ketika itu dikatakan, oh itu catatan pribadi, ya nggak bisa dong. Bahkan itu dikonfirmasi oleh Imam Suyuti, dikonfirmasi oleh Kitab Al-Masahif, bahkan dikonfirmasi langsung oleh bibir perkataan baginda sendiri yang mengatakan bahwa Ubay bin Ka'ab adalah qori terbesar. Lah terus kenapa harus dibuang? Bahkan Come on, mari kita elaborasi, dan kalau perlu kita koreksi. Klaim seluruh dunia itu sama, itu stop mulai hari ini ya. Jangan ngomong seperti itu lagi lah, nggak baik lah. Di seluruh dunia beda-beda, akui saja gitu loh. Kami aman-aman aja kok. Kenapa? Karena memang Alkitab itu sepenuh Allah. Oke, terima kasih Bang Jack Cita. Waktu habis. Silakan. Oke, tapi aku minta tolong sekali ya. Mas Farhan. 5 menit. Izin Mas Farhan. Benar-benar dijawab pertanyaanku, ada berapa yang di Law Mahfuz itu loh. Terima kasih Mas Farhan. Ini soalnya udah ke-6 kali aku bertanya. Mohon maaf loh ini. Terima kasih. Bukan 6 kali ya, putaran baru 3 kali. Silakan dari teman muslim untuk menjawab. Waktu 5 menit. Silakan. Aku di sini lagi adzan, Bang Farhan, saya mute dulu, maaf. Oke, iya ada azan. Silakan Bang Neflos. Ya, jadi tidak bisa lagi dikatakan bahwa pembuktian perbedaan varian itu bukan bicara soal isi, ya, tetapi bicara soal kiroah, cara membaca, soal dialek. Bagaimana Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan 7 jenis dialek, 7 jenis bacaan, bukan 7 jenis isi yang beda-beda. Contoh misalnya, ketika Nabi Muhammad SAW setiap mengajarkan atau memberitahu wahyu, ya, sebelum kemudian wahyu itu disalin, Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan berbagai macam jenis dialek. Contoh misalnya begini, alif lam mim misalnya. Nah, kalau dikatakan bahwa berbeda, ya, kiroah itu bukan seperti begini, artinya ditambah lagi alif lam mim nun waw. Nah, itu nggak bisa begitu. Tetapi cara membacanya yang dibedakan, ada yang panjang, ada yang pendek, kan begitu kira-kira. Nah, kalau bicara soal mushaf, ini lagi-lagi capek ini. Begini saja, biar cepat. Ini kan tukang baca buku nih si Jack Cita. Coba baca dulu salah satu kitab dari Abu Bakar Ibnu Al-Arabi dalam kitabnya Al-Awasim Minal Qawasim, kalau nggak salah ya, Al-Awasim Minal Qawasim. Di situ coba baca apa sih yang dimaksud dengan perbedaan varian.
Ya. Maka seluruh dunia itu yang dimaksud dengan sepakat Al-Quran itu sama, tidak berubah, tidak bertambah, dan tidak berkurang. Apanya dulu? Apanya dulu? Isinya. Isinya itu apa? Memangnya cuma teks isinya? Ya, ada juga konteks tidak berubah, subteks tidak berubah, genoteks tidak berubah, fenoteks tidak berubah. Itu yang disepakati juga oleh para ulama. Salah satunya adalah Imam Malik atau Al-Qadi. Ya, pada saat itu, pada masa kepemimpinan Utsmani itu, bahwa Utsmani ingin menyejajarkan atau mungkin menyamakan seluruh qiraat supaya mudah untuk dibaca. Lalu kemudian kalaupun misalnya ada contoh, salah satu contoh perbedaan varian, salah satu contoh, ada beberapa ya yang di dalam mushaf itu dikatakan Bismillahirrahmanirrahim itu tidak termasuk bagian dari surah, tidak termasuk, ya. Tapi ada yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk dalam surah. Nah, tetapi tidak mengubah artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Nah, dan semua sepakat contohnya. Apakah ini hanya berkaitan dengan ayat? Ya, jelas. Berkaitan dengan surat? Tidak. Contohnya, coba tunjukkan jumlah surah. Ada Al-Quran yang jumlah surahnya mungkin lebih dari 114. Coba nanti ya, coba. Baru di situ kita bisa bedah. Itu baru enak bedahnya. Tapi kalau bicara soal sejarah, bisa ini panjang. 2-3 hari 3 malam kita bahas ini. 3 hari ya. Di hari ketiga baru selesai ini pembahasan ini, mungkin ya di hari ketiga. Nggak cukup. Hanya beberapa menit saja. Kita harus kembali kepada sejarah. Dan itu panjang sekali bab-babnya. Kan begitu. Lalu kemudian tadi bicara soal Lauh Mahfuz. Apakah memang di Lauh Mahfuz itu sudah tertulis atau tidak? Ada tintanya enggak? Ada huruf-hurufnya enggak? Ada lengkuk-lengkuknya enggak? Tidak seperti itu juga. Maka bedakan lagi, kalamullah itu ada berapa jenis dia. Kalamullah yang sifatnya kalam nafsi, yang kalamullah yang sifatnya kalam lapsi. Nah, kalau sudah kalam nafsi dia tidak berhuruf, tidak bersuara. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman kepada Jibril Al-Amin, Ar-Ruhul Kudus. Jadi itu berbeda. Apakah dengan bahasa Arab disampaikan itu? Lalu kemudian Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu harus butuh apa ya? Sebenarnya kita butuh kejujuran saja. Kejujuran saja ya. Kalau untuk mengerti hal ini sebenarnya butuh kejujuran. Tetapi namun kemudian begini. Yang jelas isi Al-Quranul Karim itu tidak ada yang berbeda sebenarnya. Isinya ya, tidak ada yang berbeda. Terlepas kalau nanti bicara soal varian, jumlah ayat itu jelas. Itu bahkan banyak variannya jumlah ayat itu. Yang tadi salah satu contohnya Bismillah itu termasuk dalam surah atau tidak. Kan begitu ya. Itu it's okay, nggak ada masalah. Kata Bismillahnya tidak dihapus di dalam Al-Quran. Yang celaka adalah kalau misalnya di dalam surah ini tidak ada kata Bismillahnya. Itu baru berbeda namanya. Begitu loh. Ini sederhana sekali kan. Sederhana. Nah, cuman dipretel-preteli bahkan bahwa seolah-olah mengindikasikan Allah itu menyampaikan firman itu harus sesuai dengan dialek yang memang ada di seluruh dunia. Berarti secara tidak langsung mengatakan Allah itu memiliki mulut, Allah itu memiliki lidah, Allah itu memiliki suara. Nah, ini kan celaka sekali. Makanya Alif Lam Mim yang pertama disepakati, dzalikal kitabul la raiba fihi. Inilah Al-Quran petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Ada hal-hal yang bersifat transcendence. Nah, kalau udah bicara Lauhul Mahfuz itu udah bicara transcendence. Itu udah bicara hal-hal yang gaib. Oke, silakan. Oke, saya tambahkan ya, masih ada 2 menit ya. Jadi artinya di sini ketika kita kayak kotalu, kutila, huruf matinya itu selalu sama, nggak ada perbedaan, harokat yang membedakan dan maknanya sama. Saya kasih analogi, saya suka sekali dengan analogi. Kata sama, ya, sama. Ada dalam bahasa Palembang samu, ada dalam bahasa Jawa sami, ya, sami. Ada. Apakah maknanya berbeda? Padahal berbeda pengucapannya. Ternyata sama. Ya, sama, sami, bahasa Jawa, same, samu, sa, s dan m. Apakah berbeda maknanya? Tidak, ternyata ya. Itulah yang namanya qiraat atau dialek ya. Tapi kalau kita dalam hal yang bersifat seperti ini adalah hal yang masih sama dalam konteksnya. Tetapi bagaimana dengan hal yang bersifat eksak?
Contoh di dalam Bible Anda dikatakan bagaimana Ahaz di dalam dua Tawarikh, dua raja-raja, Ahaz itu di usia 22 tahun ya ketika dilantik. Tetapi di dua Tawarikh dilantiknya ketika 42 tahun. Nah, ini yang berbahaya. 22 tahun yang satunya ayat satunya mengatakan 42 tahun. Ini yang tidak bisa dinegosiasikan. Artinya ada kesalahan kontradiktif di sini. Karena angka mau ditafsir apa kalau angka itu? Nggak bisa. Tetapi kalau dialek, qiraat itu bisa berbeda tetapi makna yang sama. Tidak merubah maknanya sama sekali walaupun pengucapannya berbeda. Kata sama, sami, samo, beda nggak? Beda pengucapannya, maknanya sama nggak? Sama. Itulah yang dibilang dialek. Ya, dialek. Makanya disebut qiraat. Cara pengucapannya, cara melakukannya. Itu Bang Jack Cita ya. Jadi beda dengan kitab Anda. Kalau kitab Anda jelas secara kontekstual, benar-benar secara konteks berbeda. Dua raja-raja umur Ahaz 22 tahun. Tetapi di dua Tawarikh umur Ahaz 42 tahun. Coba mau ditafsir seperti apa? Ini yang berbahaya, yang artinya terjadi perbedaan kontradiktif secara tajam. Maka di dalam Al-Quran saya tadi ragu ya, bilang sampai 5.000. Itu pasti huruf-huruf itu aja. Ya, itu kami Muslim sudah paham itu, gak usah dibuka terus kami tidak meyakini Al-Quran. Masya Allah, itu kecil, itu pelajaran kami waktu MTS, waktu sanawiyah, ada qiraat yang berbeda. Ya, contoh ayat yang berbunyi wadduha walaili idza saja. Nah, qiraat yang lain wadduhi walaili idza saja. Berbeda, maknanya sama nggak? Sama maknanya, wadduha dan wadduhi. Itu yang saya bilang, Bang, ya, qiraat atau dialek berbeda tetapi sama itu dalam makna kontekstual. Sama, samo, sami, sami, itu sama. Terima kasih. Baik. Boleh saya respon? Boleh saya respon? Silakan. Halo? Waktu 5 menit. Jadi setelah sekian lama, sekian jam kita berdialog dari tadi, tiba-tiba semua hasil dialog ustadz yang tadi itu menjelaskan Quran tidak berubah sama seluruh dunia. Tiba-tiba itu ternyata sampah, hoax. Setelah akhirnya ustadz sekarang mengakui ada variasi perbedaan itu. Nah, sekarang bermain lagi main dangdut bahwa itu perubahan dialek. Bohong. Sama-sami itu benar, dialek artinya sama, ya toh. Tetapi kata lakutila itu bukan dialek. Itu bentuk fiil yang berbeda. Nabi membunuh, yang satu Nabi dibunuh. Ini bukan dialek. Jadi janganlah bohong, saudara. Tadi kita dengan terus terang mengakui bahwa jangan astagfirullah, selalu saya bohong. Biar pemirsa yang menentukan. Ya, emang udah salah fatal gimana sih Petrus? Ini. Masa demi nyerang rela berbohong. Suara Pak Petro bisa di ini suara mic-nya Pak Petro agak putus-putus, Pak Petro. Silakan dilanjut. Itulah. Roh Kudus Pak saja Petro, tidak memberkati. Ketika dia melakukan fitnah. Waktu saya matiin ya. Kenapa? Luar biasa ini. Kenapa bisa saya? Halo? Halo, mic-nya. Mic-nya Pak Petro. Tadi hilang. Mati, saya kenapa? Mati Pak, mati. Jadi mungkin itu dari Cik Cita ya, bukan saya pura-pura ya, mati-mati. Ya, betul. Supaya kita silakan sekarang. Saya lanjut lagi, masih 4 menit. Nggak mungkin. Halo. Pak Petro, Pak. yang Silakan, tadi Pak. ngomong Silakan. itu teman Anda sendiri. Sinyalnya tadi jelek. Silakan Pak Petro sekarang, lanjut. Saya balikin deh ke 5 menit deh kalau nggak percaya. Saya adil kok. Silakan. Baik, setelah sekian jam kita berdiskusi tadi di awal bagaimana giginya Ustadz yang sebelumnya mengatakan Quran itu seragam, tidak ada variasi di seluruh dunia sama. Tiba-tiba sekarang datang jurus baru setelah dihadirkan variasi itu, bahwa ada dan itu diamini, yang penting kontennya sama, isinya sama dan lain-lainnya. Tetapi ini adalah suatu pembodohan lagi ketika mencoba melembutkan perbedaan variasi itu dengan contoh sama, sami, samo. Ya, itu memang tapi kata itu bukan dialek. Nabi membunuh, katalah, itu
Nabi dibunuh kutilah. Itu bukan perbedaan dialek, Ustaz. Jangan bohong lah. Maka saya tidak mau menunjukkan ribuan variasi itu karena waktunya tidak cukup. Ya? Sorry, saya putus Pak Petro dan Mas Farhan, Ustadz Alif dan Bang Nevlos. Aku minta maaf sekali. Aku harus turun. Aku ini minta maaf sekali. Nanti kita sambung ya lain waktu ya. Aku minta maaf. Bukan. Oke, silakan. Sorry. Mari semuanya teman-teman. Oke. Sorry. Oke, silakan Bang Jack. Tadi aturan mau saya bawa ke lebih ekstrim lagi perbedaan Bible Anda. Bukan hanya eksak tetapi makna yang sangat berbeda jauh ya tentang penyaliban Yesus. Tapi gak apa-apa, Pak Petrus silakan dilanjutkan. Saya kan belum selesai. Iya. Sekarang waktu Anda silakan. Baik. Saya nggak korupsi waktu kok. Kemudian ketika Ustadz Farhan mencoba menghadirkan dua diksi yang berbeda dari dua kitab yang berbeda tentang satu peristiwa yang sama, itu bukan kontradiksi. Maka harus dipelajari lagi maksudnya apa yang sekian tahun, apakah maksudnya sama. Masalahnya kitab Anda pada surat yang sama, ayat yang sama, gitu. Jadi Anda maaf, semua asumsi-asumsi Anda tentang kitab suci saya itu adalah hanya pendapat pribadi saja, dan itu bisa saya dilakukan siapapun. Tetapi kembali, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah Allah Subhanahu Wa Taala pernah mempertanyakan itu? Mengatakan bahwa Taurat telah kontradiksi satu sama lain? Nggak ada. Jadi maka kita hanya ranah di klaim-klaim ya, pendapat pribadi, dan siapapun bisa melakukan itu. Apa yang mau saya katakan? Saya tidak mengatakan klaim bahwa kitab suci yang Anda pegang sekarang itu adalah kitab suci riwayat Hafs. Kita sendiri tahu Hafs itu hadzab, gitu. Tapi diperharus lagi tadi, hadzab itu artinya coba kamu sebut, panggil kalau ada orang Arab kenalanmu, hei hadzab, bilang. Kalau enggak kamu digamparin, gitu. Jadi variasi itu adalah nyata sekarang, dan Anda akhirnya menurunkan standar klaim suci Anda, tetapi mengenai lagi tentang variasi itu. Dan variasi itu bukan hanya soal dialek. Dari pernyataan saja, kalau ada Quran 7 surat yang diturunkan Allah, 7 dialek, itu menunjukkan kamu sudah tidak punya asli. Kecuali Allah punya 7 aruf, kecuali kalau Allah juga menurunkan 7 kali. Kan Allah cuma sekali. Berapa kali Allah menurunkan Al-Fatihah? Kan sekali. Kenapa ada 7? Berapa kali Allah menurunkan Al-Maidah? Sekali. Kenapa bisa ada 7? Berarti itu tidak ada. Yang dari 7 itu yang mana yang dari Allah? Kita nggak tahu. Jadi kalau Anda menggunakan standar ini, kalian akan bunuh diri sendiri, karena di dunia ini tidak ada satupun kitab suci manuskrip yang bebas dari variasi teks. Kenapa itu terjadi? Itu wajar, karena dari asalnya kita tidak pernah menerima kitab teks dengan sempurna fisiknya. Tetapi kemudian oleh perkembangan SDM-nya agama itu dilakukan rekonstruksi, melengkapi apa yang kurang lengkap, memperbaiki apa yang rusak, memperjelas yang kurang jelas. Dan itu terjadi pada kitab suci kami. Kami merekonstruksi ulang kitab suci kami itu dengan mengumpulkan semua manuskrip-manuskrip yang ada. Dan manuskrip-manuskrip itu semua ada. Kalian tidak punya manuskrip, semua sudah dibakar. Yang dibakar Utsman itu punya keluarga pun dia bakar. Punya keluarga dibakar. Punya istrinya dibakar. Kenapa harus dibakar? Ya karena memang ada yang bersembunyikan. Jadi lebih bagus rasional dalam menilai teks, ya, bahwa adanya variasi teks dalam setiap agama itu adalah sesuatu yang wajar dan itu bisa diterima. Tentu seperti tadi, selama kontennya kontennya masih satu, masih mewakili, itu bisa diterima. Maka saya bisa menerima variasi teks Quran itu, tetapi saya tidak pernah mengakui bahwa itu adalah kitab suci yang asli sebagaimana yang diterima oleh Sri Baginda. Oke, terima kasih Pak Petro. Waktu habis 5 menit. Silakan Ustadz Alif, waktu kita ganti 5 menit untuk tim muslim. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Erwin. Sedikit Bang Alif ya. Saya nanti tak turun. Begini ya, saya tadi memang benar-benar terkejut ya Bang Farhan saat melihat Cetos itu ingin membuktikan perbedaan-perbedaan. Saya kira itu dia mencontohkan satu persatu sehingga kita bisa mengkoreksi kalau memang itu sebuah kesalahan. Ternyata hanya dari makalah ya, dari hasil makalah seseorang.
Nah, mereka ini selalu membawa itu tidak bisa menelaah begini ya. Contoh dalam satu surat seperti ini bacaannya. Nazala alaikal kitab bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Nah, ada yang membaca begini, wal injila. Apakah pokok dari huruf Arab itu berbeda? Tidak. Wal injil dengan wal injila itu kan perbedaan pembacaan saja. Jadi mereka itu belajarlah membaca itu dengan melihat mana yang memang harus dikritik dan mana yang memang harus dimengerti. Jadi jangan berkesan hanya membawa kesalahan, tapi hanya membawa literasi saya katakan dari koran ya Bang Alif. Yang dari koran untuk dibaca, setelah itu diproteskan kepada kita. Ini hal yang lucu gitu Bang Alif. Lanjut Bang Alif. Enggak sih, saya tidak akan banyak kata di sini ya, karena begini loh. Saya sih kalau tadi sebenarnya dengan PD-nya itu mau membedah tentang kontradiksi, saya pikir memiliki ilmu dan materinya. Tapi ternyata memang modal tadi seperti ketika Al-Quran surah ini dibacanya bahasa Inggris itu udah salah fatal ya. Karena memang sulit sekali Al-Quran itu diserang gitu. Nah, bahkan ya saya bilang tadi gini, sebelum kalian memberikan contoh perbedaan, saya sudah sebutkan. Dan itu tidak ada masalah. Dan itu memang ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya diberi bagaimana mempelajari Al-Quran itu dengan 7 ahruf. Itu hadisnya jelas dan sahih mutawatir itu jelas. Ini kita beruntung aja nih dari tadi nggak nyinggung-nyinggung kitab sebelahnya. Kalau nyinggung udah kelabakan, makanya Cita sudah kebingungan. Nanti saya minta buktikan aja di Markus 16 itu udah nggak sampai Petro kembali jadi anak-anak lagi juga dia nggak akan menemukan jawaban gitu. Padahal itu kalimatnya nanti sangat sederhana. Makanya saya nih kadang-kadang itu loh, makanya aduh kawan please lah. Contoh tadi saya sudah bagaimana di failnya di depan, maf'ulnya di belakang itu dalam dialeknya bahasa Arab itu tidak ada masalah. Makanya kata sihrun dengan syahirun juga tidak ada masalah, tidak keluar dari konteks. Semua masih menggunakan akar kata yang sama. Kata qatala gitu kan, berperang, kutila dibunuh. Cuma ada nabi ketika berperang, ada nabi juga ketika dibunuh, itu sebagai penghiburan kepada para dakwah. Dan itu tidak ada masalah. Makanya ketika dikonfirmasi oleh Rasulullah, dan memang qiraah ini tidak masalah. Tidak ada yang salah di situ. Yang salah itu, bermasalah itu ketika ada yang mempermasalahkan tapi dia tidak paham yang dipermasalahkannya itu dan seperti apa gitu loh. Itu yang saya kadang-kadang kasihan gitu sebenarnya. Tapi saya mohon maaf ya, saya juga harus turun dulu. Saya mau udah masuk asar di sini. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya kembali harus turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah turun di sini saja Bang Alif, tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya pikir juga ini ya diturunin kalau Komal ini sudah dari pagi. Oke, Komal ini kan sudah dari pagi juga ya. Jadi gini, artinya saya bilang bahwa dialek itu adalah sebagai sebuah dialek. Contoh, kenapa, kenape, ya kenopo itu bahasa Jawa, kenape Betawi, kenapa bahasa bahasa Melayu. Apakah arti maknanya berbeda? Tidak. Huruf matinya sama, KNP. Ya. Satu lagi Farhan, saya yang kawan-kawan Kristen hanya modal ngeritik dan nggak tahu begini ya. Contoh ada 2 versi yang masyhur itu adalah Hafs dan Waras ya. Blunder saya sendiri. Hafs dan Waras ini di seluruh dunia ini menggunakan mushaf yang versi Hafs. Itu buatnya mayoritas. Nah, masalah Waras loh. Kalau Bapak Petro, ini mau dikasih ilmu Bapak Petro. Aduh. Saya turunin saja karena sudah mau saya tutup juga ya dari tadi pagi. Silakan Ustaz Alif untuk kita buat pembelajaran buat yang di bawah. Silakan Ustaz Alif. Ya, nanti ditambahkan Bang Satria dan Bang Erwin. Silakan. Sebelum ini dari tadi kita habis subuh ini ya. Ya. Ini contoh juga ya. Hampir 8 jam saya. Bagaimana ada versi Hafs dan Waras yang lebih umum ya di dunia ini disebutkan. Nah, mayoritas di seluruh dunia mushaf Hafs. Nah, nanti masalah percetakan itu beda lagi. Makanya kawan-kawan itu nggak paham bagaimana juga percetakan. Misal mushaf Hafs dicetak di Madinah itu ada beberapa nikut penulisannya berbeda.
dengan mushaf yang dicetak misal ada di Indonesia itu beda. Nah, nanti yang nggak tahu itu, oh ini ada garis berdirinya yang di yang di Madinah, yang di Indonesia nggak ada. Oh ini udah kontradiksi. Nah, itu kayak gitu yang dipersoalkan. Padahal dia nggak tahu metode penulisan. Nah, sekarang yang versi Hafs ini yang memang di mutawatir, dia memang di seluruh dunia. Dan ada satu yang istilahnya yang versi Warsh. Warsh ini adalah dialek yang berbeda yang tidak umum pada umumnya, dan itu masih benar, tidak ada salah. Itu yang masih ada itu sekarang di kalangan Maghrib. Maghrib itu daerah Maroko, dan itu cuma sekian persen. Mungkin gini ya, Maghrib 95% dalam segi, bahkan lebih dari 95% gitu. Versi Hafs dalam pencetakannya itu pun nanti banyak cerita lagi, makanya. Nah, itu ya. Kalau masalah yang Warsh itu cuma sedikit gitu. Itu kalangan yang dialeknya yang belum bisa menyesuaikan ke versi yang jumhur di kalangan bangsa Arab itu hanya sedikit. Lama-lama juga akan punah kembali kepada yang satunya. Maksudnya sesuai gitu dalam segi masalah versi. Dan versi Warsh juga ini ada lucu lagi nanti. Metode penulisannya berbeda dalam nikutnya. Nah ini yang kawan-kawan Kristen nggak paham makanya. Jadi taunya pokoknya harokatnya beda. Ini ada titik, ini nggak ada titik, beda, udah gitu. Itu lalu dikeluarkan, makanya saya kadang-kadang agak ingin ketawa gitu. Tapi ya gimana lagi ya. Baik, itu aja ya. Terima kasih. Atur nuhun, saya turun duluan ya. Terus udah siap-siap. Tentang ini Bang Alif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentang ini, kadang-kadang mereka itu ini kok suratnya pokoknya 7, yang ini kok cuma 6 gitu. Nah, mereka tidak melihat satu konteks itu hanya melihat jumlah ayat, tetapi tidak melihat apakah bacaan itu berubah. Kan enggak. Contoh ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi. Kayak gitu kan. Sebenarnya 2 ayat dilanjutkan, dijadikan 1 ayat, tetapi mereka tidak memahami apakah di situ berubah. Ya tidak, karena hanya dijadikan 2 ayat dan 1 ayat. Mereka tidak memahami itu, Bang Farhan. Jadi mengkoreksi tanpa bisa karena nggak bisa membaca, Bang Erwin. Nah ini, terus apa yang mau dikoreksi? Berbeda kita mengkoreksi. Jadi angkanya yang terjemahan kan gitu. Banyak kok di dalam Al-Quran kayak Alif Lam Mim itu kan ada yang 1 ayat ya. Alif Lam Mim ini udah 1 ayat. Tetapi ada yang langsung bablas. Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin gitu. Itu dibilang baru 1 ayat. Tapi karena mereka nggak bisa baca Al-Quran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lah kan itu satu surat. Makin parah lagi kalau sudah baca surah Al-Fatihah, mereka makin bingung. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Jadi ada kata Nuh, mereka lihat kan, loh kok ada kata Nuh? Kan begitu kan? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin. Oh ini Nuh ini ada ini nama nabi. Kok bisa ada nama nabi di dalam surah Al-Fatihah? Kan begitu kan? Tadi dia mempersalahkan salah qutila qatilu qital yaqtulu, membunuh, melaknat, mengutuk, memerangi. Nah, tadi dia coba masuk lagi kepada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Jadi ini orang sebenarnya dia jadi begini, dia yakin, dia merasa bahwa dia memiliki senjata, lalu kemudian dia ikut berperang. Ya kan? Padahal dia tidak sadar senjata yang dia bawa hanyalah peluru, pistolnya nggak ada gitu. Dia katakan ini senjata saya. Nggak ada. Nggak ada Jangan Al-Fatihah hanya 1 ayat.